Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar sedulur Jogja? Jumpa kembali kita dalam Bincang Infrastruktur. Kali ini bersama dengan saya Nathan Yopi. Kita akan berbincang untuk satu topik yang sangat menarik, di mana di wilayah daerah istimewa Yogyakarta terdapat sejumlah geosite atau geoheritage site yang menjadi warisan geologi. Cerita-cerita tentang zaman pra-gunung api, lalu zaman gunung api purba sampai dengan zaman gunung api di masa kini hadir di antara kita, di tengah-tengah kita di daerah istimewa Yogyakarta. Dan pada tanggal 22 Januari 2025, Kementerian ESDM telah menetapkan kawasan cagar alam geologi di daerah istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 20 objek geologi dengan luasan lebih dari 600 hektar. Mulai dari Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, hingga Kabupaten Sleman. Lalu bagaimana kita dapat memanfaatkan potensi geosite ini? Lantas apa saja keuntungan bagi daerah istimewa Yogyakarta dengan kekayaan 20 objek geosite di wilayah kita? Langsung kita akan bahas bersama dalam Bincang Infrastruktur kali ini dengan tema kebermanfaatan kawasan cagar alam geologi daerah istimewa Yogyakarta. Dan telah hadir para narasumber kita pada kali ini. Saya ingin menyapa langsung yang pertama anggota DPRD daerah istimewa Yogyakarta dari Komisi C, Bapak Haji Ispriatun Katir Triatmojo. Sugeng siang, sugeng rawuh Pak Katir. Sugeng siang, assalamualaikum. Salam sehat, tetap semangat. Tetap semangat. Boleh disapa terlebih dahulu sedulur Jogja. Sedulur Jogja, dalam cerita apapun, tetap semangat sih. Nggih Pak, tetap semangat. Matur nuwun sangat. Selanjutnya hadir di tengah-tengah kita Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Trisaktiana MSI. Pak Trisakti, selamat siang, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sehat, bahagia, tentrem ayem. Sehat, bahagia, tentrem ayem. Matur nuwun sangat. Dan dilanjutkan yang ketiga dari Kasih Pembinaan Tata Ruang Dispertaru Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Kurniawan Sanjaya SSIMA. Pak Wawan, selamat siang, selamat datang. Sugeng siang Mas Yopi. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam Pak. Boleh berkenan disapa terlebih dahulu sedulur Jogja. Mari kita menata ruang untuk ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Terima kasih. Dan hadir dari Pusat Studi Geopark Geoheritage Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Dr. Karolus Prasetyadi. Dr. Pras, selamat datang. Terima kasih. Boleh disapa terlebih dahulu sedulur Jogja dimanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Jogja, salam bumi Jogja, salam keistimewaan Jogja. Salam bumi Jogja, keistimewaan Jogja. Langsung pertama ini saya menuju ke Dr. Pras terlebih dahulu. Bisa diceritakan overview terkait kawasan geoheritage. Namun sebelum dijawab, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti akan kita lanjutkan Bincang Infrastruktur masih bersama kami. Yogyakarta dibangun dengan kemegahan alam. Perjanjian Giyanti menjadi tonggak bagi Pangeran Mangkubumi mendirikan peradaban di antara lorong Merapi, Laut Selatan Jawa. Lorong yang menumbuhkan keharmonisan antara keistimewaan Jogja dengan berbagai ragam hayati, budaya, dan keindahan alam menghadirkan Geopark Jogja. Ragam situs geologi terbentang indah, tempat bernaung berbagai ragam hayati. Tradisi budaya yang terus lestari mengakar di setiap kehidupan masyarakat Yogyakarta. Bersiaplah menjelajah pesona Yogyakarta dalam setiap jengkalnya.
terpesona keindahan alam dan keunikan budayanya, memberikan pengalaman yang istimewa. Alam memberi kita kehidupan, menjaga alam, menjaga kehidupan. Hamemayu Hayuning Bawono. Baik, yang pertama kita bersama dengan Dr. Pras. Kali ini berkenan mohon diceritakan singkat, apa itu kawasan cagar alam geologi? Baik, kawasan cagar alam geologi itu kalau menurut definisinya mungkin nanti kata-katanya cepat lupa ya, Mas. Jadi lebih baik saya cerita sedikit tentang latar belakang kenapa muncul istilah kawasan cagar geologi ya. Jadi kalau kita lihat bumi Jogja atau permukaan wilayah Jogja itu ada di utara ada Merapi, kemudian di sisi barat ada pegunungan Menoreh, kemudian di sisi timur ada pegunungan Kidul ya, Patok dan seterusnya. Lalu di tengahnya ada dataran Yogyakarta. Itu bisa kita bilang sebagai keragaman geologi Jogja. Jadi kita berangkat dari sana. Nah, kalau kita pindah ke Wonosari, itu keragaman geologinya beda. Karena kita lihat di sana tanah berkapur, banyak gua. Jadi keragaman geologi di Pegunungan Sewu itu berbeda dengan keragaman geologi di Yogyakarta. Di dalam keragaman geologi wilayah Jogja itu bisa kita zoom in lagi, misalnya ke Menoreh. Ternyata di Pegunungan Menoreh itu ada beberapa tempat, misalnya bekas tambang mangan. Ya, itu tidak ada di tempat lain, Mas. Berarti keragaman geologi di Perbukitan Menoreh itu ditambah nilainya oleh karena keberadaan mangan. Lalu ada Gua Kiskendo, lalu ada Gunung Gajah dan seterusnya. Nah, tempat-tempat itu keragaman geologi yang mempunyai keistimewaan, keunikan, kita sebut sebagai warisan geologi. Situs warisan geologi, Geoheritage Site. Ya. Kemudian kalau kita ke arah timur itu ada tebing breksi. Ya, dengan batuan yang mungkin hanya satu-satunya di Jawa, di mana kita bisa lihat bekas letusan gunung api purba yang berumur 20 juta tahun, itu mempunyai ketebalan ratusan meter, 200 lebih. Dan itu mirip dengan bekas letusan gunung Toba di Sumatera. Jadi lagi-lagi itu sesuatu keragaman geologi yang punya nilai tersendiri, punya nilai keunikan. Berarti dia pantas dianggap sebagai warisan geologi. Kita ke Parangtritis misalnya, ya kan, bagian dari keragaman geologi Jogja, ternyata ada tempat seperti Parangtritis, juga punya nilai keunikan yang tersendiri. Bahkan dia sampai ke tingkat internasional, artinya satu-satunya di Jawa, diakui oleh internasional. Karena apa? Karena gumuk pasir yang terbentuk di pantai selatan itu hanya ada di Parangtritis. Jadi dia juga sebagai warisan geologi gitu. Nah, di antara warisan-warisan geologi yang cukup banyak di Jogja itu ada yang mengalami atau butuh perhatian khusus. Sangat unik, tapi dia rentan terhadap degradasi. Nah, makanya kemudian itu kita anggap sebagai kawasan cagar alam geologi. Jadi kalau secara level yang paling rendah itu keragaman geologi. Artinya kita kemana-mana di Jogja tuh lihat, oh ada batuan, ada pemandangan alam, itu keragaman geologi. Tapi begitu kita ke tempat tertentu yang punya nilai, ada ke Keliripan, ke Parangtritis, ke Lava Bantal Berba, ke tebing breksi, berarti kita ke tempat warisan geologi. Tapi kalau kita kemudian ke Parangtritis, kemudian ke Ngelanggeran, ke tempat-tempat yang membutuhkan perhatian untuk dijaga kelestariannya, maka itu adalah kawasan cagar alam geologi. Ya. Nah,
paling tinggi berarti levelnya kawasan cagar air Gili dalam aspek harus dilindungi, Mas. Ya, itu. Lalu tidak kemudian yang lainnya juga kita biarkan, enggak. Cuma memang yang kita putuskan atau ditetapkan pemerintah pada berapa Januari tadi ya, Mas ya? Iya. Ada 25 20 di Jogja. 20. Nah, itu mempunyai kriteria seperti itu, Mas. Nah, kemudian tempat-tempat yang istimewa tadi yang kita sebut kawasan cagar ilmu geologi yang merupakan warisan geologi yang unik dan perlu dilindungi, nanti bersama-sama dengan budaya setempat, ya, kemudian juga bersama-sama dengan keragaman hayati setempat. Nah, 3 komponen itu, warisan geologi, warisan budaya, dan warisan hayati itu membentuk sebuah taman yang kita sebut Geopark, Taman Bumi. Dan Jogja itu sekarang sedang diproses oleh pemerintah pusat. Mungkin dalam tahun ini itu akan ditetapkan sebagai Geopark Jogja. Berarti Geopark Jogja itu mempunyai keunikan tersendiri dibanding dengan geopark yang lain, misalnya Geopark Gunung Sewu, di mana di sana itu keragaman atau warisan geologinya didominasi oleh fitur-fitur bentang alam kars. Kalau di tempat kita apa? Nah, tempat kita lebih beragam tadi, dan temanya itu dari 20 warisan geologi yang kemudian dicagarkan oleh pemerintah itu bisa menyusun sebuah cerita pembentukan Pulau Jawa kembali ke 40 juta tahun. Jadi kalau kita jalan-jalan di Jogja, itu seperti kita menelisik jejak-jejak riwayat Pulau Jawa kembali ke 40 juta tahun. Dan yang 40 juta tahun itu ada di cagar alam monumen Batu Gamping, Gunung Gamping. Wah. Itu batuan tertua di sana, 40 juta tahun. Kalau mau lebih tua lagi, itu kita keluar sedikit ke Jogja, itu ke Bayat. Nanti nggak tahu, mereka mungkin juga sedang mengusulkan menjadi warisan tersendiri. Atau kita ke Karangsambo, Kebumen, yang sekarang sudah menjadi Geopark Global, UNESCO juga. Gitu. Nah, ini Nah, menarik Jogja menuju ketika- ke sana. Iya. Jadi Tadi menarik ketika ini ada di daerah istimewa Yogyakarta. Betul. Tadi Bapak menyampaikan ini warisan. Jadi yang harus kita pahami, warisan yang harus kita syukuri dan kita manfaatkan. Untuk kemudian ketika berbicara tantangan utama dalam upaya pelestarian dan juga pengembangan kawasan cagar alam geologi yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta ini apa? ada 2 tantangannya secara kualitatif, tantangan alamiah dan tantangan non alamiah. Kalau saya bilang alamiah, itu contohnya misalnya ada salah satu geosite di mana ada singkapan, jadi ada batu bara tersingkap. Mas Anu tahu nggak di Jogja ada singkapan batu bara? Oh, Belum bahkan tahu. batu bara ada di Jogja. Ada ya? di Jogja. Itu di daerah Nanggulan, Oh, di Nanggulan. dekat wisata kuliner Geblek Pari itu. Oh, di daerah itu ya. Di sekitar itu. Nah, itu di situ ada sungai, dan sungai itu menoreh satu bukit, dan bukit itu menyingkap batu bara yang paling tua di Jawa. Secara nilai, kan batu baranya kan warisan tuh, tapi ternyata dia di pinggir sungai. Jadi itu harus kita rekayasa supaya warisan itu menjadi terkonservasi dengan baik. Itu tantangan yang pertama. Jadi alamiah. Kemudian tantangan kedua itu adalah ya dari yang non alamiah, dari kita-kita ini. Karena kadang Iya. belum muncul pemahaman seperti Iya. tebing breksi dulunya ditambang Betul. sebagai produk batu Betul. alam. Iya. Untuk kemudian setelah paham, wah ternyata ini Ternyata, warisan betul. Iya. dunia begitu. Iya. Satu Iya. batu yang unik dan Iya. tidak ditemukan di daerah lain sehingga akhirnya muncul pelestarian begitu ya, Pelestarian. Pak. Jadi seperti Parangtritis itu kita berhadapan dengan agen atau aspek atau faktor degradasi yang ya dari kita-kita. Ada yang nambang secara gelap, ya kan? Ada yang nginjek-nginjek pakai off-road gitu. Ada yang nanam padahal harusnya digundul, tapi di sana ada pohon yang rindang dan seterusnya. Gitu. Jadi tantangannya adalah itu tadi secara kualitatif, Mas, alamiah dan non alamiah. Jadi Dan kehadiran pusat studi geoheritage dan geopark itu salah satu adalah meningkatkan literasi tentang itu, Mas. Sepakat, Pak. Ya, Karena jadi- memang kadang
apa ya tadi tantangan non alam ini muncul karena ketidakpahaman sehingga Betul, iya. Dengan Iya. pemberian pemahaman kepada masyarakat ini harapannya memang nantinya untuk tantangan non alam ini dapat Iya, kita minimalkan Minimalkan. atau ya kita kurangi sedikit demi sedikit lah. baik. Dan akhirnya nanti bisa menjadi berbalik seperti teman-teman di tebing breksi. Yang tadinya dia itu merusak begitu, tapi 180 derajat itu sekarang malah mereka yang melindungi dan memanfaatkannya. Baik, terima kasih. Saya bergeser terlebih dahulu menuju ke Dispertaru. Bagaimana hubungan antara cagar alam, geologi dengan rencana tata ruang wilayah? Mas Yopi, Nggih. hubungan antara RT RW dengan CAG itu sangat-sangat erat, Mas. Kenapa begitu sangat-sangat erat? Karena di tata ruang itu kita mengenal dua kawasan. Yang pertama itu kawasan budidaya, yang kedua adalah kawasan lindung. Nah, di dalam kawasan lindung inilah di dalam Perda 10 2023 tentang rencana tata ruang wilayah, di dalam kawasan lindung itu salah satu kawasan lindung itu adalah kawasan lindung geologi. Nah, kawasan lindung geologi sebagaimana tercantum di pasal 30 itu di dalamnya memuat CAG tadi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Pras, misalkan kita mau lihat ada tambang Manggelipan, itu sudah tercantum di RT RW kita. Lalu kemudian juga ada gumuk pasir tipe Barkhan itu yang satu-satunya di daerah tropis kok ada seperti itu juga sudah ada di kita. Nah, akan tetapi yang perlu kita juga butuh untuk nyadari sebagai warisan geologi ini, di dalam kami mewujudkan kawasan lindung tadi, itu tentu pasti ada arahannya. Arahan ini yang pertama adalah dari keputusan Menteri SDM nomor 13 tahun 2021. Nah, keputusan Menteri SDM yang 2021 itu di tata ruang itu kemudian dijadikan sebagai rujukan untuk menentukan tadi cagar alam geologi tadi, geosite-nya dan sebagainya. Lalu yang kedua itu ada dari peraturan gubernur. Di peraturan gubernur nomor 40 tahun 2021 itu ada keterangan yang kita pakai untuk membuat delineasinya, jadi membuat batas wilayahnya. Karena di tata ruang itu adalah penyedia matra spasial, artinya pasti ada delineasinya, juga ada aturannya. Nah, di dalam kemudian kami melayani masyarakat di sisi tata ruang, kami itu sudah mengakomodir sekitar 18 yang cagar alam geologi tadi. Apakah di DIY hanya ada 18 itu? Tidak, tapi yang 18 itu adalah yang bisa kami gambarkan di tata ruang. Lalu ada sekitar 3 atau 4 yang lain tidak tergambarkan. Kenapa? Contohnya ada sebagian kecil gumuk pasir itu tidak tergambar karena luasannya yang terlalu kecil, tidak kemudian dia menjadi satu bagian gumuk pasir yang utama yang ada kita kenal seperti saat ini. Nah, oleh karenanya hubungan antara RT RW dengan KCAG khususnya itu bisa dimaknai bahwa sebagai penyedia matra spasial tentunya kami siap untuk kemudian tidak hanya kemudian membuat rencana, tetapi juga kemudian bagaimana mendukung pelestariannya, pengembangannya, atau bahkan nanti sampai ke rehabilitasinya sesuai yang diarahkan oleh Pak Gubernur. Demikian Mas Yopi. Jadi hubungannya sangat erat. Bagaimana rencana tata ruang wilayah ini juga mendukung kawasan cagar alam geologi. Untuk kemudian saya bergeser ke Bapak Asisten kali ini terkait upaya konservasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat pada kawasan cagar alam geologi, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta? Ya, terima kasih Mas Yopi. Kalau kita bicara soal semesta alam ini, kata Pak Pras, pembentukannya itu miliaran juta tahun yang lalu. Miliaran juta tahun yang lalu. Kemudian, kalau kita bicara soal manusia, Mbah Adam kita, itu kan cuma 200.000 tahun yang lalu. Jadi jauh sebelum Jauh itu. sekali. Iya, iya.
Jadi 200.000 tahun yang lalu dengan miliaran tahun yang lalu. Di prosesnya panjang sekali. Sehingga ada Adam gitu. Kita sekarang di tahun 2025. Nah, proses pembentukan semesta alam ini, usia geologi ini, yang sangat panjang ini, kalau kemudian rusak karena sesuatu hal, itu hampir tidak bisa dikembalikan. Hampir tidak bisa dikembalikan. Nah, yang merusak itu bisa alam itu sendiri, dan juga bisa kita. Kalau zamannya Mbah Adam itu rusaknya alam mungkin ya karena alam itu sendiri. Tapi ketika manusia punya teknologi Ya, dan punya kepentingan. kekarapan yang Iya. tinggi, tanpa literasi, dengan teknologi dan kekarapan yang sangat liar, itu sebagian besar kerusakan alam itu atas ulah manusia. Sehingga kita perlu melihat tentang cagar alam, kemudian keunikan-keunikan geologi, ada literasi yang disampaikan ke masyarakat. Itu agar jangan sampai alam yang terbentuk sekian panjang hanya karena kita tidak tahu, Iya. kita rusak. Sayang sekali. Jadi kita tetap ingin melakukan konservasi di satu sisi, di sisi lain meningkatkan kemanfaatan dari alam ini. Tidak mungkin kita hanya konservasi saja tanpa memanfaatkan. Nah, cara memanfaatkan ini dalam teori ekonomi ya, kan ada ekonomi itu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Kalau sektor primer itu diambil, dicangkul, dijual, diterke gitu ya, pasirnya itu masih sektor primer, tambang sektor primer itu. Kalau sektor sekunder, dari pasir barangkali bisa diolah jadi tegel, jadi rumah. Itu sektor sekundernya. Nah, sektor tersiernya, alam itu cuma dilihat saja, dinikmati. Keindahannya, seperti tadi dicontohkan oleh Mas Yopi, Breksi. Itu kemarin kan sektor primer diambil ya. Betul. Sekarang sudah sektor tersier. Dan lebih menghasilkan Dan lebih ternyata. menghasilkan. Nah, kita akan arahkan cagar alam geologi itu ke arah ke geopark. Yang penikmatannya itu, nilai tambah ekonominya itu bukan diolah, tapi hanya mungkin dilihat saja, dinikmati, diceritakan. Nah, ini perlu literasi yang sangat-sangat intens untuk ke arah itu. Kan saya saja yang katakanlah nangani tiap hari kegiatan-kegiatan geologi, kalau lihat batu itu ya orang ngerti bedanya apa karo apa kan nggak ngerti gitu ya. Kecuali kalau bakul akik ya. Seperti itu, Mas. Jadi harus kita tersierkan potensi-potensi geologi supaya manfaat ekonominya lebih tinggi dan lebih berkelanjutan. Kalau masih di sektor primer dan sekunder, itu keberlanjutannya akan kurang. Itu kami dari kacamata ekonomi seperti itu. Baik, terima kasih. Demikian untuk komitmen pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Dan sebelum bersama kita akan mendengarkan tanggapan dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, sejenak kita akan istirahat. Jangan kemana-mana, masih dalam Bincang Infrastruktur. Yogyakarta dibangun dengan kemegahan alam. Perjanjian Giyanti menjadi tonggak bagi Pangeran Mangkubumi mendirikan peradaban di antara lorong Merapi, Laut Selatan Jawa.
lorong yang menumbuhkan keharmonisan antara keistimewaan Jogja dengan berbagai ragam hayati, budaya, dan keindahan alam menghadirkan Geopark Jogja. Ragam situs geologi terbentang indah, tempat bernaung berbagai ragam hayati. Tradisi budaya yang terus lestari mengakar di setiap kehidupan masyarakat Yogyakarta. Bersiaplah menjelajah pesona Yogyakarta dalam setiap jengkalnya. Mengarungi pesona keindahan alam dan keunikan budayanya memberikan pengalaman yang istimewa. Alam memberi kita kehidupan, menjaga alam, menjaga kehidupan. Hamemayu Hayuning Bawono. Kembali lagi dalam Bincang Infrastruktur. Sedulur Jogja, kita lanjutkan perbincangan kali ini. Untuk selanjutnya kan kita dengarkan bersama tanggapan dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagaimana Pak Katir dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Komisi C ini terhadap penetapan kawasan cagar alam geologi di Daerah Istimewa Yogyakarta? Terima kasih Mas Yogi. Jadi kami setelah tadi mendengarkan penjelasan dan juga paparan dari beliau-beliau yang sangat luar biasa. Artinya dalam konteks ini, konteks KCAG ya, KCAG ini kami sangat apresiasi betul, dan momentum ini harusnya bagi kita itu bagaimana implementasi ke depan dalam proses pembangunan berkelanjutan ini benar-benar bisa terwujud. Itu sesuai dengan semangat kami yang ada di Komisi C khususnya DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, bagaimana semangat dari teman-teman Komisi C dalam rangka membackup apa yang menjadi program pemerintah dalam hal ini konteks penetapan KCAG ini. Dan tentunya dari masing-masing kawasan yang sudah disampaikan tadi ada kurang lebih 20 ya, itu pasti akan banyak mengandung nilai-nilai ilmiah, nilai budaya, bahkan nilai ekonomi yang sangat luar biasa. Itu perlu kita gali, kita potensi-potensi yang ada ini biar lebih baik ke depannya. Seperti itu. Terima kasih. Untuk kemudian dalam kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam mendukung pilar konservasi, edukasi, pengembangan ekonomi masyarakat pada kawasan Geopark di Daerah Istimewa Yogyakarta, apa masukan dari Bapak selaku anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta? Ya, jadi begini Mas, jadi ketika bicara tanggapan kami, itu sebenarnya banyak sekali ya. Artinya yang perlu dilakukan, ya, yang perlu dilakukan diantaranya adalah melibatkan masyarakat setempat, ya, masyarakat setempat biar berperan aktif dalam rangka pembangunan infrastruktur yang ada di situ. Ya, itu saya kira juga perlu adanya edukasi yang real, ya, edukasi yang itu biar nanti masyarakat ataupun para pelajar yang datang di sini tahu persis ada peninggalan yang itu perlu dilestarikan. Itu salah satu contohnya yang bisa kita lakukan di dalam rangka pendampingan dari stakeholder yang ada, dan juga tentunya kami dari lembaga DPRD juga sangat mendorong ke sana, ke arah sana, biar itu tadi apa yang kita harapkan terkait dengan 20 warisan budaya yang ada ini benar-benar menjadi kebanggaan warga masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, terima kasih. Pelibatan masyarakat menjadi penting di sini. Bagaimana juga untuk edukasi real kepada masyarakat agar paham seberapa berharga warisan yang kita punya sebagai warga Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Asisten, ini terkait dukungan dalam upaya konservasi pada kawasan cagar alam geologi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa yang diperlukan ini Pak? Dukungan apa oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta? Pemda DIY tentu sekali lagi akan menyeimbangkan antara fungsi konservasi dengan pemanfaatan ekonomi. Salah satu pincang nanti saling mengganggu gitu.
Dan kuncinya tentu pada literasi. Literasi tidak hanya memahami knowledge saja, tapi juga kepada kemudian ke arah sikapnya. Perubahan sikap, baik sikap aparatur pemerintahnya ataupun masyarakat. Kadang-kadang kita berbuat sesuatu karena tidak tahu jadi keliru. Saya masih ingat di Bantul dulu waktu saya masih jadi ASN pertama kali, lihat pasir di kawasan Parangtritis kok gersang ya, nggak nyaman dilihat nih. Oke, duit tanamin aja. Yang ternyata tidak tepat gitu ya Pak. Kita tanami cemara udang. Dan kita pamerkan ke pusat. Nih, dari gersang bisa jadi hijau. Dapat juara Kalpataru, Pak. Iya, betul. Dapat juara Kalpataru. Padahal itu keliru banget. Mestinya nggak ditanami. Keliru setelah paham ya Pak. Setelah gitu. paham. Pada saat itu Nggak ngerti. belum paham. Nggak ada manfaatnya nih apa. Cuma pasir-pasir kayak gitu. Di pandangan juga silau gitu ya. Berdebu, kita tanam. Dan saya merasa benar gitu. Saya aku ini kesalahan kita. Ternyata itu gumuk pasir yang menghubungkan antara puncak Merapi dan Laut Selatan, baik secara imajiner maupun secara real dari sisi geologi. Nah, saya yakin nanti pasti ada kesalahan-kesalahan itu di tempat yang lain, di situs geologi yang lain. Nah, untuk itu maka kita harus intensif belajar lah dengan para akademisi. Opoto sakjane. Nah, sehingga setelah itu ya perlu ada regulasi-regulasi yang bisa memberikan koridor, kemudian perlindungan terhadap warisan geologi yang tadi setidaknya ada 20 yang telah teridentifikasi. Jadi literasi adalah kunci. Kuncinya. Ini. Literasi kunci dalam rangka konservasi dan ekonomi selaras. Agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan karena ketidaktahuan. Nah, kemudian saya kembali bergeser untuk di Spertaru kali ini, Pak Wawan. Adakah kebijakan spesifik terkait tata ruang yang dirancang untuk melindungi kawasan cagar alam geologi di daerah Istimewa Yogyakarta? Untuk pelindungannya ya Mas ya. Betul. Jadi sebagaimana sudah diarahkan tadi oleh Pak Asisten, bahwa kami ketika melayani masyarakat, termasuk di dalamnya juga melayani instansi yang horizontal di Pemda DIY itu. Karena tata ruang itu kan unik Mas. Tata ruang itu kan ketika dia buat perda, itu sebenarnya perda untuk semua. Tidak spesifik hanya kami saja. Nah, oleh karenanya keunikan itu di dalam melindungi kawasan cagar alam geologi, termasuk ada geosite di dalamnya, kemudian ada biosite, ada culture site, ada tadi yang tinggal Dr. Pas ada geodiversity tadi. Itu sebetulnya ada beberapa hal yang harus kita tahu dulu. Melindungi itu bisa ngapunten. Sebetulnya melindungi itu bisa dimulai dengan bagaimana kita pertama kali harus memahami dulu bahwa di tata ruang itu kekuatan utama, salah satu fitur utamanya adalah di arahan pemanfaatan ruang. Tadi kawasan cagar alam geologi sudah ditetapkan, delineasinya sudah ada, kemudian sudah ada arahan dari tadi Pak Asisten, yang tinggal Pak Asisten tadi, itu sudah ada arahan-arahan seperti itu. Lalu yang pertama kita lakukan adalah bahwa memastikan dulu bahwa rencana yang kami buat berdasarkan arahan-arahan dan juga berdasarkan dari fatwa-fatwa akademis tadi, itu kemudian kita wujudkan dalam satu bentuk arahan pemanfaatan ruang menjadi 3 hal. Pertama, kegiatan apa yang diperbolehkan. Kedua, kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan tapi harus ada syaratnya. Yang ketiga, ini kegiatan yang tidak diperbolehkan. Jadi misalkan kita membicarakan tentang tadi yang tinggal Pak Asisten tentang gumuk pasir tadi. Diperbolehkan untuk apa? Nah, dari sisi tata ruang, pertama kali melindunginya adalah dengan pemanfaatan ruang sesuai dengan kegiatan yang diperbolehkan. Untuk pariwisata boleh? Boleh. Kemudian untuk hotel boleh enggak? Nah, nanti dulu. Kalau seandainya boleh, maka harus dilihat apakah dibolehkan dengan syarat atau tidak. Kegiatan pertambangan seperti apa? Tentu enggak boleh. Artinya melindungi pertama itu adalah dengan memastikan 3 hal tadi.
kegiatan-kegiatan sesuai rencana tata ruang yang ada di dalam indikasi programnya itu bisa diwujudkan sebagaimana rencananya. Yang kedua, hal kedua di dalam melindungi itu tentu sama tadi. Yang pertama pasti adalah preservasi, pelestarian, konservasi itu pasti. Nah, tetapi yang perlu betul-betul diingat oleh sedulur Jogja ini adalah bahwa yang bisa melakukan itu bukan tata ruang sendiri. Karena ketika kemudian itu terkait dengan kawasan Kars, berarti itu juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, termasuk tadi pemberdayaan dengan masyarakat. Tidak bisa hanya dari pemerintah saja, tapi juga dari legislatif, juga dari masyarakat, serta swasta, itu sama-sama bahu-membahu untuk memastikan aspek pelestarian, konservasi, dan pelestarian dan konservasi atau preservasi. Yang kedua, tentu saja pengembangannya. Tadi kalau sudah mendapatkan pencerahan dari Pak Asisten bahwa ada yang ekonomi, ada primer, sekunder, tersier, kita harus sadar betul bahwa kawasan geologi ini memang harus dilindungi, tetapi dia juga punya nilai ekonomi juga. Nah, oleh karenanya di tata ruang kami mewadainya bahwa itu harus juga diatur tentang pengembangannya. Contoh, kalau kemudian kita ke tebing breksi, tadi sudah diindikasi Pak Asisten bahwa itu sudah yang tersier, sepakat, dan itu memang sudah luar biasa sekali. Nah, di situ kemudian di tata ruang kami mengaturnya berdasarkan analisis tersebut adalah menjadikannya sebagai kawasan-kawasan yang boleh untuk wisata, tapi kalau meminjam istilahnya Dr. Pas adalah quality tourism. Nah, di quality tourism ini kemudian yang kami bisa di quality tourism ini yang kemudian kami bisa sampaikan adalah bahwa tourism boleh, tapi bukan mass tourism. Itu yang kedua. Nah, yang terakhir di bagian kedua ini yang kita bisa lakukan itu tentu saja adalah dengan kemudian melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi untuk apa? Untuk kawasan cagar alam geologi yang kemudian dia mengalami degradasi. Degradasi itu bisa saja karena tadi ketika ini Dr. Pasadi bisa karena kemudian memang faktor alam atau faktor manusia yang kemudian mendegradasi kawasan-kawasan cagar alam geologi kita. Ngoten Mas Yopi. Jadi konservasi dan juga rehabilitasi ini menjadi concern dari Dispertaru dalam perencanaan tata ruang wilayah. Concern Pemda DIY. Pemda DIY. Baik, ini menjadi concernnya Pemda DIY dalam perencanaan tata ruang. Untuk kemudian ketika sekarang dalam upaya bersama melakukan konservasi pada kawasan cagar alam geologi, ini Dr. Pras mungkin berkenan dijelaskan apa yang dapat dilakukan oleh Pusat Studi Geopark Geoheritage UPN Veteran Yogyakarta. Baik, terima kasih. Jadi kami dari pusat studi atau dari university begitu atau akademisi atau kami yang katakanlah ini ada istilah yang mau saya kenalkan Mas Dodi. Jadi kalau kita belajar sesuatu itu di sekolah, punya kurikulum, ada ujian dan sebagainya, itu saya sebut hard way. Artinya ya ada kewajiban kan, harus masuk dan sebagainya. Tapi ada cara soft way. Cara soft way itu adalah cara dia tidak langsung melalui sebuah persuasi, edukasi yang sifatnya itu dengan tujuan transformasinya itu transformasi informasi juga, tetapi lebih juga ke transformasi sikap. Contohnya begini, kita punya 20 warisan geologi. Di antara 20 itu ada geosite yang pernah merupakan jejak letusan 2010 di Museum Vulcano Bakalan, Sleman. Ya, Sleman. Jadi kalau kita ke sana, Mas Yodi, itu kita bisa tahu betapa dahsyatnya itu letusan 2010. Di sana itu ada rumah yang terkubur oleh endapan awan panas dan kelihatan wuwungan genteng yang paling tinggi. Jadi berapa meter itu rumah itu terpendam atau terkubur oleh peristiwa itu, dan seperti apa dahsyatnya peristiwa itu. Lalu kita juga punya, nah itu baru transformasi informasi ya, gitu. Terus kemudian kita punya situs geologi yang menunjukkan ada bagian sesar opak itu di Bukit Mengge, di Desa Trimulyo namanya. Jadi waktu kita mengalami gempa 2006 itu kan yang parah itu kan di daerah
dataran Jogja, Pundong, Bantul dan sebagainya karena tanahnya lunak ya. Jadi jejak sesar opaknya yang dianggap sebagai penyebab gempa Jogja itu sulit kita lacak gitu. Tapi ternyata itu tuh kena batuan yang keras di Trimulyo itu. Jadi kita bisa lihat bekasnya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti dari masyarakat, seperti apa sih penyebab sesar gempa Jogja? Ya kita bawa ke sana. Gitu. Ya. Jadi ada unsur mitigasi. Dan cara kita bawa ke sana, kita bawa ke mana? Ke Bakalan 2010, itu kan tidak melalui sebuah kurikulum, tapi dengan cara dola, dengan itulah yang saya sebut sebagai software. Jadi PSGG itu akan melakukan itu dengan cara seperti itu, dengan cara software, supaya ada sebuah transformasi terkait dengan mitigasi, bukan bencana geologi ya. Kalau mitigasi itu bahaya geologi. Apa bedanya bencana dan bahaya? Kalau bencana itu sudah memakan korban. Tapi kalau bahaya, itu orang Jepang itu sedemikian tinggi dia kualitas literasi pemahamannya terhadap ancaman bahaya geologi sampai gedung tingkatnya itu dibuat ada rodanya, sehingga ketika dia ini dan dia nggak akan khawatir gempa yang ya setiap hari mau apapun dia nggak akan khawatir. Jadi sudah sudah mengantisipasi bahaya. Jadi sudah bertransformasi menjadi masyarakat yang proaktif. Proaktif itu dia sadar kalau kita dekat dengan sesar opak, ya rumah kita yang lama itu ya terpaksa harus kita bongkar dan kita ganti dengan rumah tahan gempa. Kemudian misalnya saya pernah berkunjung ke Utah, itu di sana juga ada patahan yang besar. Di Amerika itu ada patahan besar. Itu semua gedung publik itu sudah tahan gempa. Tapi private home, rumah-rumah privat, sakarepmu, terserah, gitu. Tapi artinya pemerintah sudah memberi contoh bahwa kita harus proaktif. Sampai di situ nanti, Mas Yodi, tugas kita itu melakukan sebuah literasi, edukasi sampai menjadi, walaupun dengan cara yang software tadi, dari masyarakat yang reaktif. Jadi kalau sekarang orang ribut megatrust, itu masyarakat kita masih reaktif. Padahal megatrust itu nggak pernah ada yang tahu kapan. Bisa besok sore, tapi kita mohon lah ya, jangan kalau besok sore atau kapan gitu. Nggak ada yang tahu, Mas Didi. Orang akan ribut itu karena masyarakat kita masih reaktif. Kenapa dia reaktif? Karena dia maunya tahu pasti supaya dia bisa pergi dari situ. Nggak mau menanggung sesuatu yang sifatnya itu konsekuensi dari dia tinggal di tempat yang punya bahaya geologi. Jogja ini ada bahaya geologi loh. Merapi. Ada Merapi, ada sesar tadi. Ada tsunami. Iya kan? Jadi 20 warisan geologi dan geopark Jogja itu dari sisi kami yang bergerak di pemberdayaan masyarakat dalam hal pendidikan, itu kami akan memakai itu sebagai software untuk mentransformasi masyarakat dari masyarakat yang reaktif menjadi yang proaktif, kaitannya dengan mitigasi, kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat juga nanti akan kita tambah literasi supaya lokal hero itu muncul, Mas. Ya, ini semakin menarik bagaimana ketika alam bercerita gitu. Ketika kita mulai paham, nanti kita akan kupas lagi lebih dalam terkait potensi-potensi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta di kawasan geoheritage ini. Namun kami akan jeda untuk pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana. Reksa bumi ajek asih mendong among karso sagotra.
mempesona, hadir dengan kemegahan alamnya. Takjub akan hayati flora dan fauna yang menghuninya. Istimewa dengan segala ragam budayanya. Geopark Jogja. Proses vulkanik jutaan tahun yang lalu membentuk bumi Yogyakarta menjadi begitu istimewa. Secara alamiah oleh Sang Pencipta, Yogyakarta dibentengi deretan perbukitan menoreh di sisi barat, dan di sisi timur berdinding deretan dan perbukitan Batur Agung. Hal ini menjadikan bumi Yogyakarta memiliki lorong poros langsung yang terhubung antara utara dan selatan, yakni Gunung Merapi di utara dan Laut Selatan di sebelah selatan. Di garis lorong itulah di mana bumi Yogyakarta terbentuk. Setelah terjadinya perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755, Pangeran Mangkubumi memilih Yogyakarta sebagai tempat pendirian Keraton Yogyakarta bukan tanpa alasan. Pemilihan titik pusat pemerintahan yang diapit 6 sungai besar, berada di lorong antara Merapi, Laut Selatan, dan dibentengi perbukitan di sisi timur dan barat ini, adalah sebuah gagasan yang cerdas dari Pangeran Mangkubumi. Disinilah Keraton Yogyakarta dibangun untuk menjadi sebuah pusat peradaban yang subur makmur edipeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pangeran Mangkubumi membangun Keraton Yogyakarta berdasarkan filosofi Hamemayu Hayuning Bawono. Makna filosofi tersebut sejatinya selaras dengan konsep yang digagas UNESCO melalui pengembangan geopark sebagai upaya memuliakan bumi secara holistik untuk memberikan kehidupan yang berkelanjutan untuk generasi masa depan. Saat ini terdapat 2 geopark di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Gunung Sewu UNESCO Global Geopark dan Geopark Jogja. Geopark Gunung Sewu telah diakui UNESCO sejak tahun 2015 sebagai sebuah warisan yang harus dijaga oleh segenap masyarakat Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Pacitan. Adapun Geopark Jogja yang digagas oleh Pemda DIY, pemerintah kabupaten kota, dan stakeholders lainnya mencerminkan warisan geologi, keragaman geologi, dan keragaman budaya di wilayah Kulon Progo, Sleman, Bantul, dan Yogyakarta. Dan sebagai upaya meningkatkan kualitas kedua geopark ini, saya Mangkubuwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, menyambut baik dan mendukung revalidasi 2 Gunung Sewu UNESCO Global Geopark serta pengusulan Geopark Jogja sebagai geopark nasional. Semoga dengan revalidasi dan kesuksesan pengusulan ini, geopark dapat semakin berperan dalam mendukung upaya konservasi, pendidikan, dan geowisata di daerah istimewa Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
purba raksasa menyisakan jejak geologi yang menawan sepanjang deret sisi tenggara Yogyakarta, menjadi satu kawasan global geopark Gunung Sewu. Batuan tinggi menjulang menjadi destinasi mempesona, membentang di sepanjang Kabupaten Gunung Kidul. Deretan pantai yang selalu menawarkan keindahan menghiasi tepian selatan dari Wonosari, Wonogiri hingga Pacitan. Dari sisi tengah hingga sisi barat Yogyakarta, terbentang sebuah geopark Jogja yang memberikan sajian pemandangan alam yang indah dengan segala hayati di dalamnya. 3 gunung api purba di deret perbukitan menoreh menyisakan batuan tinggi menjulang serta lembah yang selalu berselimut kabut, menawarkan kesejukan dan kedamaian. Ukiran alam terbentuk menjadi stalaktit dan stalagmit di berbagai gua berusia jutaan tahun. Di masa kejayaan pertambangan, Kulon Progo adalah penghasil mengkang terbesar di Pulau Jawa, meninggalkan sisa bekas tambang di Keliripan. Panorama menawan puluhan air terjun menghadirkan kesegaran sebagai sumber kesuburan tanah di Kulon Progo. Lembah Yogyakarta menjadi lorong yang menghubungkan Gunung Merapi hingga Laut Selatan, mewariskan berbagai situs geoheritage dan tradisi budaya yang terus lestari, tumbuh bersama peradaban masyarakat Yogyakarta. Saksi kedahsyatan lava pijar yang membeku hingga tumpukan abu vulkanik yang mengeras, menjadi berbagai destinasi unik untuk dikunjungi. Singkapan laut dangkal yang membentuk batuan menjulang, hingga goa beraliran sungai bawah tanah menghiasi lembah Yogyakarta. Tradisi masyarakat mengajarkan untuk memelihara, memiliki dan menjaga setiap jengkal tanahnya, senantiasa selaras dengan alam. Peradaban yang membentuk tradisi budaya kian lestari, terus tumbuh harmoni, menjadi sebuah situs budaya. Menjaga kelestarian hayati flora dan fauna, menjadi cerminan masyarakat Yogyakarta, terbentuk sejak ratusan tahun silam, hingga kini. Geopark Jogja adalah upaya pengembangan kelestarian situs bumi, situs budaya dan situs ragam hayati, yang ada di Yogyakarta, sebagai saksi sejarah terbentuknya setiap jengkal tanah yang dipijak masyarakat Yogyakarta. Tanah di mana kita tinggal, selaras dengan alam yang memberi kita kehidupan. Sepantasnya kita terus menjaga, melestarikan dan memanfaatkannya untuk kehidupan yang lebih baik di masa kini dan masa depan. Hamamayu, Hayuning, Bawana. Kembali lagi dalam Bincang Infrastruktur. Sedulur Jogja, kita lanjutkan perbincangan kali ini yang semakin menarik. Untuk kemudian saya masih akan lanjut dengan Dr. Pras. Kali ini kita coba, kalau tadi soft way, ini saya sebutnya soft selling gitu. Kalau kita ingin coba mengedukasi, lalu memberikan literasi kepada masyarakat, begitu, dari potensi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, setidaknya kalau 3 besar yang harus dipahami oleh masyarakat ini apa saja? Satu, sejarah Jogja. Jadi sejarah Jogja itu muncul sebuah sebuah semboyan begitu, Hamamayu Hayuning Bawono. Itu artinya prinsip geopark ada di situ. Jadi Jogja itu sudah punya spirit geopark jauh sebelum pengertian geopark itu muncul dari UNESCO. Hamamayu Hayuning Bawono, jadi membuat bumi kita itu tempat tinggal yang indah, yang nyaman. Dan itu adalah sasaran atau tujuan dari geopark. Gitu. Karena di dalam geopark itu ada unsur budaya, ada unsur keragaman hayati, dan juga ada keunikan tadi Mas, keunikan keragaman geologi tadi. Yang kedua, itu adalah warisan geologi Jogja itu
jelas punya keunikan dan menjadi Geopark Jogja. Nah, Geopark Jogja itu punya tema pengejawatahan dari Hamumayu Hayuning Bawono, yaitu menyingkap sumbu imajiner. Jadi sumbu imajiner itu sebelum ada Geopark itu kan punya nilai atau punya muatan budaya yang kuat sekali. Nah itu akan kita pandang dari sudut bumi Jogja yang benar, yang realitasnya seperti apa. Bahwa ternyata Merapi itulah yang membentuk Jogja. Karena dulu Laut Selatan itu teluk di Jogja itu. Jadi tanah Jogja ini itu yang membuat itu Merapi. Dan terakhir itu terjadilah gumuk pasir itu. Makanya gumuk pasir di sana itu sebetulnya pasirnya bukan dari mana-mana, dari Merapi gitu. Nah itu yang kedua. Jadi apa sih tema Geopark Jogja? Lalu yang ketiga, bahwa Geopark Jogja itu punya potensi macam-macam, bisa mengetahui sejarah Pulau Jawa yang tadi saya bilang kembali ke 40 juta tahun, bisa untuk mitigasi software. Jadi Geopark Jogja itu geopark yang sifatnya educational. Sebagai laboratorium alam betul, ini lengkap sekali. Lengkap sekali. Jadi educational. Karena apa? Karena orang-orang yang akan ikut memangku kepentingan untuk literasi itu ada 4 university, Mas. UGM ada geologinya, UPN ada geologi, UPRIN, dan ITNI. Di tempat lain itu tidak sebanyak tempat kita. Berarti ada agen-agen literasinya itu. Lalu ada objeknya yang lengkap, iya kan? Jadi kalau orang mau belajar, ya ke Jogja. Ini kombinasi sempurna dengan Iya. kekayaan sumber daya alam, Iya. sumber daya manusianya juga sudah kuat begitu kan, dengan 4 universitas yang siap mendukung. Maka saya yakin bagaimana ini mengedukasi, memberikan literasi kepada masyarakat terkait kawasan geopark ini menjadi akan lebih mudah ke depannya. Yang penting adalah dimulai dulu. Kita mulai dulu dengan bagaimana penetapan kawasan cagar alam geo heritage ini tadi. Dan selanjutnya kembali ke Dispertaru. Kali ini pertanyaan adalah langkah strategis. Setelah tadi kebijakan spesifiknya sudah disampaikan, ini langkah strategisnya yang direncanakan oleh Dispertaru dalam kawasan cagar alam geologi. Jadi begini Mas Yopi, seperti yang kami sudah matur tadi, sudah kami sampaikan bahwa tata ruang itu kan penyedia matra spasial. Artinya sebagai penyedia matra spasial, bahwa yang kemudian bikin rencana, membuat rencana, melayani untuk membuat rencana memang di kami. Akan tetapi rencana saja tidak cukup, artinya rencana itu butuh untuk diwujudkan agar sesuai rencana. Nah, langkah-langkah strategis itu kalau langkah-langkah yang kemudian langkah-langkah business as usual, tentu saja tadi meningkatkan literasi pasti, artinya dengan sosialisasi yang ada. Nah, di dalam sosialisasi ini kemudian kami mencoba meramunya tidak hanya sosialisasi yang terkait hanya dengan misalkan KCAG semata, tidak, karena di dalam tata ruang itu ketika kita membicarakan tentang KCAG, maka di situ juga tadi seperti yang dikatakan Pak Asin tadi ada unsur ekonominya, ada juga unsur edukasinya, ada unsur pariwisata dan sebagainya. Nah, salah satu cara yang mungkin sudah dilakukan, salah satunya adalah dengan bersama-sama kemudian DDG anggota dewan, artinya kemudian langsung ke masyarakat yang kemudian mereka profesinya tadinya penambang dan sebagainya, itu kemudian agar literasinya bertambah. Ketika literasi bertambah, kemudian tahu bisa kemudian bergeser dari tadi kegiatan-kegiatan ekonomi primer, tadi arahan Pak Asisten tadi adalah untuk digeser menjadi tersier tadi. Jadi sosialisasi itu pasti, karena setiap peraturan yang ada, kalau di kami KCAG ada di dalam kawasan lindung geologi tadi, maka kami harus mensosialisasikan tentang Perda Rencana Tata Ruang Perda nomor 10 tahun 2023 tadi, itu tidak hanya tentang KCAG memang, tetapi di dalamnya juga pasti kalau kami ke Gunung Kidul itu menjadi muatan lebih, kalau kami ke Bantul, Gumuk Pasir juga menjadi muatan lebih dibanding yang lain karena keunikan-keunikan gagasan-gagasan tadi. Yang kedua kemudian dari sisi perizinan, karena tagline tata ruang itu sekarang adalah pintu masuk investasi. Artinya ketika kemudian orang memanfaatkan ruang itu, apalagi yang dimanfaatkan itu di daerah-daerah yang kemudian masuk ke dalam kawasan cagar alam geologi,
pasti perizinan itu menjadi kunci. Nah, kunci masuk perizinan itu sebelum bisa dimanfaatkan pasti tata ruang. Tata ruangnya mendukung atau tidak. Kalau tata ruang mendukung, berarti kemudian nanti masalah tanahnya ini punyanya siapa, punya privat atau punyanya siapa, dan sebagainya. Nah, oleh karenanya di poin ini kami mau menyampaikan ketika kemudian ada sekarang sistem OSS self declare itu harus hati-hati. Tiba-tiba orang asal self declare kemudian otomatis keluar terbit izin. Nah, itu harus hati-hati. Artinya ketika kemudian kami di tata ruang punya juga kewajiban untuk mewujudkan KCAG ini untuk dilindungi, dikembangkan, dan direhabilitasi tadi, itu termasuk melindungi ketika ada pemanfaatan ruang yang tidak berizin. Jadi sosialisasi tadi tidak hanya sosialisasi tentang keberadaannya yang sudah kami akomodir di Perda Rencana Tata Ruang, tapi juga kemudian sosialisasi ketika pemanfaatan ruang. Seperti yang di segmen sebelumnya kami matur, itu kan ada, mau memanfaatkan ruang menjadi hotel, boleh nggak? Kalau di kawasan cagar alam geologi ya pasti nggak boleh. Ini mau ditambang, boleh nggak? Pasti nggak boleh. Nah, di dalam poin ini ketika kemudian kita sudah bisa memastikan sinkron antara rencana dengan pemanfaatan ruang, yang terakhir adalah di pengendaliannya. Pengendalian ini kalau tambang memang kemarin perizinan itu ada di provinsi. Kalau sekarang perizinan tambang yang 5 hektar dan sebagainya itu kemudian ada di ranahnya kabupaten. Tetapi meskipun di perizinan untuk tambang misalkan sebagai contoh itu ada di kabupaten, tetap saja di dalam sisi pengendalian DIY di level provinsi tetap harus memastikan bahwa rencana yang sudah dibuat berdasarkan arahan-arahan dari biro, kemudian dari sisi akademis itu harus dimanfaatkan agar sesuai rencana. Nah, agar sesuai rencana, pengendalian ini menjadi penting. Pengendalian pemanfaatan ruang tadi, khususnya di kawasan-kawasan cagar alam geologi tadi, itu melibatkan utamanya masyarakat. Jadi tadi ketika Pak Kadir, Pak Dewan tadi ngendikan bahwa pelibatan masyarakat menjadi penting, leres Mas. Karena tata ruang itu kalau tidak ada masyarakat, ya kita tidak akan benar-benar bisa menjangkau. Misalkan kemudian ada warga, loh ini kan harusnya nggak boleh ditambang, bisa lapornya ke tata ruang bisa, atau mungkin pakai e-lapor dan kanal-kanal yang lain yang tersedia. Jadi di dalam kemudian kita memastikan bahwa yang sudah kita rencanakan itu harus kita wujudkan, maka kita harus sama-sama mengendalikan agar terwujud sesuai rencana tadi. Begitu Mas Yobi. Jadi nantinya sebagai destinasi geowisata yang menarik juga tanpa harus mengorbankan nilai konservasi dari kawasan cagar alam geologi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian saya bergeser selanjutnya kembali Bapak Asisten, dari apa yang sudah terjadi sejauh ini. Karena kalau kita bicara penetapannya, ini dari Kementerian SDM baru ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2025. Tentunya setelah ini akan muncul regulasi-regulasi dari Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk kemudian dari Pak Asisten dapat menyampaikan apa yang akan dilakukan ke depan, ngaten Pak? Ya tentu regulasi menjadi hal yang sangat wajar ketika kita sudah menetapkan keunikan-keunikan potensi geologi tadi. Dan dari sisi regulasi yang paling tinggi di DIY, saya harus kerjasama dengan Pak Kadir, wujudnya perda. Kemudian selevel di bawah perda ada peraturan gubernur. Demikian juga nanti di kabupaten-kabupaten kita harapkan juga ada perda-perda yang bisa mengamankan ini. Mengamankan dalam rangka menjaga keseimbangan antara konservasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Tidak hanya konservasi, tapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya itu tidak bisa menikmati, dia tidak mungkin mau mengkonservasi. Jadi masyarakat itu harus bisa menikmati. Nah, saya dalam posisi pemerintah itu pikirannya tuh jangka panjang dan semua orang. Kalau perusahaan, kalau individu, pikirannya itu jangka pendek dan personal. Nah, kami harus mengkomunikasikan itu, kadang-kadang memang bertentangan antara kepentingan jangka pendek individu personal dengan jangka panjangnya.
ini merupakan seni berkomunikasi. Dan kami sangat senang ketika berkomunikasi, kami dijembatani oleh Pak Katir dari legislatif maupun dari teman-teman akademisi. Karena kalau kami hanya mengedepankan aturan ini, tanpa ada software, ya sulit untuk bisa diterima oleh masyarakat. Begitu, Mas. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini terkait Perda, Pergub nantinya juga bagaimana dukungan diberikan oleh DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Katir. Terima kasih Mas Sofi. Jadi sebelum saya menjawab terkait dengan dukungan DPRD, jadi satu kata bagi kami setelah tadi mendengarkan ini, Jogja memang istimewa. Istimewa, boleh tepuk tangan untuk Jogja yang luar biasa deh. Semakin bangga Pak, semakin tahu itu menjadi semakin bangga. Kita harus bangga menjadi warga Yogyakarta. Nah, kemudian yang terkait dengan dukungan dari kedewanan dalam artian sebagai lembaga DPRD, sudah jelas kami memang harus support, baik itu masalah anggaran, kemudian peraturan-peraturan daerahnya, apalagi penetapan ini baru tanggal 22 Januari 2020 kemarin ya Pak ya, artinya belum lama. Nah ini perlu dilatih dengan peraturan baru, payung hukum yang jelas, biar nanti dalam implementasinya benar-benar bisa dirasakan dengan baik. Nah, kemudian juga dalam konteks ini kami juga mendorong bagaimana pelaksanaan daripada penetapan ini tidak cuma pemerintah saja. Kita harus melibatkan akademisi, melibatkan masyarakat dan juga ilmuwan-ilmuwan yang ada di DIY ini untuk bisa ikut andil dalam rangka pelaksanaan kedepannya. Itu seperti itu. Dan yang terakhir yang perlu kami sampaikan seperti hal yang biasa tentunya kami selalu mengadakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta melalui poker yang ada di DPRD tentunya bisa kami pakai untuk kegiatan sosialisasi ataupun edukasi pada masyarakat. Itu biar nanti masyarakat itu juga tahu dan bisa tanggap dengan situasi yang ada. Saya kira itu, Mas. Demikian komitmennya dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk kemudian di akhir dari sesi kita kali ini, berkenan masing-masing narasumber untuk menyampaikan closing statement. Dan kali ini mohon fokus kepada pesan kepada sedulur Jogja terkait kawasan cagar alam geologi untuk dapat bermanfaat namun tetap lestari. Kita mulai dari Pak Katir terlebih dahulu. Ya, untuk sedulur Jogja kami mengharapkan ayo bersama-sama kita jaga kelestarian potensi wisata, potensi cagar budaya yang ada di DIY ini biar bisa lestari dan nyaman, biar dapat mendapatkan nilai positif dari wisatawan luar daerah istimewa Yogyakarta. Matur nuwun sangat. Kita berlanjut, Bapak Asisten, kepada sedulur Jogja. Ayo sedulur Jogja, kita lihat 20 keunikan geologi Jogja sambil berwisata dan kemudian melestarikannya. Baik, ini karena ada kata-kata ayonya, saya tanya kapan Pak? Kita cari jadwal Pak. Segera saja. Saya berapa kali ketemu beliau ini keliling di wilayah-wilayah daerah istimewa Yogyakarta sehingga nanti kita sepedaan bareng gitu. Lanjut, Pak Wawan, pesan untuk sedulur Jogja. Sedulur Jogja, tata ruang itu tujuan penataannya adalah untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Nah, wabil khusus untuk KCAG tentu saja ditata juga agar tidak hanya aman, tidak ada nyaman, tapi harus ada produktivitasnya dan berkelanjutannya untuk kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar KCAG. Fokus pada kesejahteraan, luar biasa Pak Wawan. Dan terakhir, Dr. Pras berkenan untuk dapat closing statement sekaligus pesan khusus untuk sedulur Jogja. Ya, sedulur Jogja, kalau Anda ngeklaim bahwa Anda merasa Jogja itu istimewa, itu sepertinya belum kalau Anda belum ke QSAT di Jogja. Apalagi kalau nanti Anda membutuhkan pendampingan, membutuhkan informasi dan sebagainya, sehingga muncul sebuah sikap rasa memiliki yang kuat kepada Jogja dan bahwa Anda itu tinggal di daerah yang unik, di daerah yang menarik, di daerah yang unik, istimewa. Saya kira Jogja tempatnya.
Jogja, tempatnya luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk genap narasumber yang telah berbagi bersama kami hari ini. Matur nuwun sangat Bapak. Dan demikian bincang infrastruktur episode kali ini. Saya Nathan Yopi pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta dibangun dengan kemegahan alam. Perjanjian Giyanti menjadi tonggak bagi Pangeran Mangkubumi mendirikan peradaban di antara lorong Merapi, Laut Selatan Jawa. Lorong yang menumbuhkan keharmonisan antara keistimewaan Jogja dengan berbagai ragam hayati, budaya, dan keindahan alam menghadirkan Geopark Jogja. Ragam situs geologi terbentang indah, tempat bernaung berbagai ragam hayati. Tradisi budaya yang terus lestari mengakar di setiap kehidupan masyarakat Yogyakarta. Bersiaplah menjelajah pesona Yogyakarta dalam setiap jengkalnya. Mengarungi pesona keindahan alam dan keunikan budayanya memberikan pengalaman yang istimewa. Alam memberi kita kehidupan, menjaga alam, menjaga kehidupan. Hamemayu Hayuning Bawono.